Tapi keberadaan Farel bikin aku percaya kalau aku masih punya malaikat pelindung. Katanya sih ya, ada salah satu debt collector di sini. Dia waktu itu ikut perkelahian yang di pasar itu. Emang Bapak kira aku mau tinggal di rumah ini? Dengan senang hati aku pergi, Pak. Lo udah dapet info yang gue minta belum? Itu info penting buat gue. Gue harus tahu buat cari tahu tentang anaknya Bu Ambar. Cepetan lo cari tahu informasinya. Karena ada sesuatu yang pengen gue omongin sama anaknya Bu Ambar. Jadi Dava lagi nyari anaknya Tante Ambar. Kenapa lagi tuh mereka? Aduh, nggak ada sinyal lagi. Lepas! Lepas! Tolong copet! Nggak ada orang lagi. Balikin HP saya! Balikin! Lepas! Apa lagi? Saya dilepasin! Lia. Copet! Copet! Aduh, handphone aku. Handphone Mutiara di luar jangkauan. Mutiara? Mutiara ngapain di sini? Mutiara! Mutiara! Hei, Mutiara! Kok lo bisa di sini? Hah? Lo nyari apa? Lo baik-baik aja kan? HP gue jatuh. HP gue jatuh. Nanti kalau gue kehilangan kenangan gue sama ibu gimana? Kenangannya cuma di HP itu. Gue akan bantuin cari handphone lo. Lo jangan sedih ya. Ketemu. Coba. Masalah. Alhamdulillah. Ya, Rel. Nggak bisa nyala. Aduh. Gimana nih, Rel? Kayaknya HP gue rusak deh. Iya, kena hujan soalnya. Tadi juga gue liat kena genangan air deh. Ya, masa kenangan gue sama ibu hilang? Gue nggak mau kehilangan kenangan gue sama ibu cuma ada di handphone ini, Rel. Gue harus apa sekarang? Lu tenang ya, kita akan coba perbaiki. Siapa tahu masih bisa diservis HP-nya. Kita berusaha semaksimal kita, sebisanya kita. Oke? Jangan sedih lagi.
Di saat aku cemas, Farel yang selalu bisa nenangin hati aku. Aku emang udah kehilangan ibu. Tapi keberadaan Farel bikin aku percaya kalau aku masih punya malaikat pelindung. Nanti lu sakit. Yuk, kita ke mobil. Mutiara, lu kok bisa di daerah sini? Iya, tadi pas lo nelfon gue langsung samperin lo ke kampus. Tapi gue ngeliat lo lagi ngikutin Dava. Karena penasaran, ya udah gue ikutin aja kalian. Gue nggak nyangka, ternyata tadi Mutiara ngikutin gue sama Dava. Sebaiknya Mutiara jangan tahu dulu deh, kalau Dava tuh lagi nyari anaknya Bu Ambar. Karena kalau Mutiara tahu, bisa-bisa dia bakal langsung nanya ke Dava soal itu. Gue harus selidikin ini dulu. Apa tujuan Dava buat nyari anaknya Bu Ambar? Dan apa benar anak Bu Ambar yang dia maksud itu Mutiara? Kalau benar yang Dava maksud Mutiara dan sekiranya itu akan ngebahayain Mutiara, gue harus cegah Dava. Rel, lo marah ya sama gue? Kalau diem aja. Enggak kok, gue nggak marah. Justru malah gue ngerasa bersalah sama lo Mutiara. Kalau aja tadi gue nemuin lo di kampus, ya lu nggak akan ngikutin gue dan sampai ngalamin semua kejadian yang kayak tadi, Mut. Sorry ya. Lo ngapain ngikutin Dava? Iya, gue pengen tahu aja. Dia ngapain sih kok suka bolos latihan MMA di kampus? Dia selama ini kaburnya kemana sih? Gue ikutin, tapi gue kehilangan jejak, sama kayak lu tadi. Lagian ngapain sih si Dava pergi ke tempat entah berantah kayak gitu? Ojek gue aja sampai nggak berani nganterin. Katanya daerahnya rawan. Ya bener aja tapi akhirnya HP gue hampir kecopet. Sorry ya, Mut. Lo nggak salah. Yang salah tuh Dava. Emang nggak jelas banget tuh anak. Sorry ya, Mut. Gue terpaksa bohong sama lo. Tapi gue janji, kalau gue udah nemuin jawabannya, gue bakal ceritain semuanya sama lo. Gue nggak mau nyimpen rahasia ini dari lo. Apalagi kalau ini emang menyangkut lo. Malam ini gue nginep di kantor aja dulu. Besok baru gue coba cari kosan. Farel diem-diem udah nekat ngikutin gue. Gue jadi makin yakin kalau dia itu kenal sama anaknya Bu Ambar. Kalau nggak mungkin dia sampai bertindak sejauh itu. Kalau Farel tahu gue terlibat di perkelahian yang bikin Bu Ambar sampai meninggal, bisa-bisa posisi gue nggak aman. Walaupun bukan gue yang nyebabin Bu Ambar meninggal, tapi waktu itu ada gue di TKP. Dan gue gak berbuat apa-apa buat nyelamatin Bu Ambar. Bisa-bisanya anaknya Bu Ambar malah salah paham nanti sama gue. Gue harus bisa nemuin anaknya Bu Ambar, biar gue bisa jelasin semuanya secara langsung. Gue gak mau sampai nanti anaknya salah paham. Dan gue juga harus ngumpulin bukti. Bukti yang kuat kalau gue bukan pelakunya. Biar anaknya Bu Ambar percaya kalau bukan gue pelakunya. Halo, hey, gimana? Lu dapat foto waktu kejadian pas kerusuhan di pasar dari salah satu pedagang? Oh bagus dong. Terus?
fotonya agak jauh. Tuh kelihatan jelas nggak ya wajah-wajah pelakunya? Atau gini deh, coba lu kirim ke gue sekarang fotonya. Ya, gue penasaran, gue mau lihat. Oke. Fotonya jauh banget. Ini kalau gue zoom, pecah nggak ya? Ternyata benar, Dava terlibat dalam perkelahian itu. Gue yakin banget ini dia. Lagi ngeliatin apa sih Farel? Ngeliatin foto siapa sih? Bukan foto apa-apa. Kalau bukan foto apa-apa, kenapa lo panik gitu ya? Pas tahu ada gue di sini. Bukan siapa-siapa. Oh, jadi sekarang gitu main rahasia-rahasiaan sama gue. Apa sih? Nggak rahasia-rahasiaan. Nggak ada apa-apa kok. Terus kalau nggak ada apa-apa, kenapa lo panik gitu mukanya pas tahu ada gue di sini? Ayo. Enggak, biasa aja gue. Bukan siapa-siapa kok. Ah, lu mah bikin gue penasaran aja. Coba sini. Bukan siapa-siapa. Enggak, lu nggak usah kepo. Bukan siapa-siapa. Gue mau lihat. Jangan. Mau lihat fotonya. Jangan dilihat. Itu foto nggak jelas, foto random. Lu tahu kan kalau cowok biasanya suka ngirim-ngirim foto random nggak jelas. Nah ini mendingan lu nggak usah lihat deh fotonya apa, ntar lu nyesel. Ih, kalau foto-foto nggak jelas gitu, kenapa masih ada di HP lo? Ini mau gua hapus makanya, gua hapus. Dav, ada orang yang menyelidiki perkelahian kita di pasar ABJ itu. Siapa? Polisi? Bukan. Yang jelas, gue lihat ada laki-laki yang diam-diam nanya-nanya sama orang pasar soal perkelahian yang menewaskan Bu Ambar. Terus kalau bukan polisi siapa? Gue nggak tahu, Dav. Gue khawatir masalah ini akan menyeret kita ke dalam penjara. Selalu tahu ya, kematian Bu Ambar itu bukan 100% kesalahan kita. Gue akuin kita ada salahnya. Salah kita adalah ketika kita meninggalkan Bu Ambar di situ tanpa berusaha menolong sehingga Bu Ambar meninggal. Waktu itu kan kita terdesak, Dav, karena kita kalah jumlah. Kalau kita nekat, nyawa kita jadi taruhannya. Kita emang harus cari bukti-bukti kalau bukan kita penyebab kematiannya Bu Ambar. Selain itu, gue minta tolong sama lu. Cari tahu tentang anak yang sok-sokan nyelidikin tentang kasusnya Bu Ambar. Gue juga secepatnya berharap, secepatnya gue bisa ketemu sama anaknya Bu Ambar. Karena kondisi kita sekarang semakin terdesak. Lu juga cari tahu ya. Siap, Rafa.
Gimana kalau seandainya Mutiara tahu kemungkinan besar Dava terlibat sama perkelahian yang bikin Tante Ambar meninggal? Karena dari foto perkelahian yang gue lihat tadi, di situ jelas ada Dava. Ya walaupun fotonya agak buram. Apa Mutiara akan langsung laporin Dava ke polisi? Tapi yang jelas Mutiara pasti sedih banget. Karena ternyata orang yang nyebabin ibunya meninggal itu ada di dekat dia. Rel, abis ini lo mau kemana? Rel. Ya. Lo lagi kenapa sih? Akhir-akhir ini kayaknya lo ngelamun mulu. Lo lagi ada pikiran ya? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Mutiara, gue mau nanya deh sama lo. Tapi ini kalau misalkan kalau ternyata orang yang terlibat di perkelahian di Pasar Rawa Beji itu orang yang lo kenal deket, lo bakal gimana? Kenapa tiba-tiba lo nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, gue cuman berandai-andai aja, penasaran. Permisi Pak, saya mau nanya, Bapak pernah didatengin orang nggak ya? Nanya-nanya soal perkelahian yang pernah terjadi di sini? Oh, yang sampai jatuh korban meninggal itu ya? Iya Pak, benar. Ada nggak yang pernah datang sini dan selidikin soal itu? Kalau orang ini, Bapak pernah ngeliat nggak? Waduh, enggak Mas. Nggak ada satu orang pun yang ngeliat Farel di pasar. Terus siapa yang sebenarnya selidikin soal perkelahian waktu itu? Ya, mau orang itu kenal atau enggak, orang yang terlibat dalam perkelahian itu harus ditangkap dan dihukum hukuman yang setimpal. Coba aja kejadian itu nggak ada, ibu pasti masih ada sampai sekarang. Ibu bangun Bu, ibu bangun Bu. Mutiara, sorry ya. Lu jadi inget lagi ya sama kejadian itu? Enggak kok, nggak apa-apa. Justru gue harus inget-inget kejadian itu, Rel. Gue harus nemuin orang-orang yang terlibat dalam perkelahian itu. Mereka harus ditangkap dan dihukum. Salah satu alasan gue kerja di pinjol itu karena gue juga mau cari tahu apa ada debt collector yang terlibat dalam perkelahian itu apa enggak. Salah satu temen gue juga sempet nanyain. Pas gue mau nanya lagi, gak bisa kita ngobrol. Pak Wira marah-marah kalau kita ngobrol. Jadi gue gak ada waktu buat nanya itu lagi. Dan gue juga gak sempet tukeran nomor telepon. Jadi gak bisa nanyain dia. Orang yang dimaksud itu bisa jadi Dava kan? Gue akan bantu Mutiara buat cari bukti keterlibatan Dava dan teman-teman debt collectornya.